Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu dan Bapak hadir dalam sebuah acara, bukan sekedar acara sukacita, bukan sekedar acara syukuran, bukan sekedar peringatan, melainkan kehadiran Ibu dan Bapak itu adalah sebuah penanda, pengikat, dan pembeda, sebuah tanda batas. Dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu imanun, hubbu aliyin iman wa bughduhu kufrun. Kecintaan pada Sayyidina Ali itu keimanan, dan kebencian kepadanya itu adalah kekufuran. Tidak mengetahui tidak identik dengan membenci. Mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tapi tidak berarti mereka membenci Sayyidina Ali. Kekufuran adalah mengetahui Sayyidina Ali dan kemudian membencinya. Jadi kemungkinan besar jatuh pada kekufuran adalah pada orang-orang yang mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ibu dan Bapak, kita semua sudah berada pada tahap itu. Alhamdulillah, kita bersyukur Ibu dan Bapak mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena itu hadir di tempat ini pagi hari ini, karena Ibu dan Bapak tahu siapa Sayyidina Ali, tahu kedudukan Sayyidina Ali, tahu derajat, maqam, kehormatan, kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tetapi pada saat yang sama, pada Ibu dan Bapak terbuka juga resiko. Seakan-akan seperti berada di puncak tebing yang tinggi, melihat pemandangan lebih indah, lebih jauh. Tapi pada saat yang sama kemungkinan jatuhnya juga lebih keras. Karena kekufuran adalah orang mereka yang membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak mungkin orang membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Tidak mungkin orang membenci yang tidak diketahui. Orang hanya mungkin tumbuh kebencian karena dia tahu siapa yang dia benci itu. Dalam kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annasu a'da'u ma jahilu, manusia cenderung memusuhi apa yang tidak dia ketahui, memusuhi. Tapi untuk sampai pada kebencian tidak mungkin tanpa pengetahuan. Orang-orang yang membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib sesungguhnya sangat mengenal Sayyidina Ali, sangat mengetahui Sayyidina Ali. Jadi pada pengetahuan akan Sayyidina Ali ini, Ibu dan Bapak dapat diantarkan pada dua sisi, pada dua tepi. Apakah sisi keimanan atau sisi kekufuran? Keimanan dengan mencintai Imam Ali. Ma'rifat satu hal, kecintaan satu hal yang lainnya. Yang Ibu dan Bapak lakukan sekarang, kita lakukan sekarang adalah ma'rifat Sayyidina Ali. Kita tahu siapa Sayyidina Ali, kita tahu kapan lahirnya, kita tahu kemuliaan yang baginda Nabi karuniakan kepada Sayyidina Ali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu semua. Tapi apakah tumbuh kecintaan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Tadinya saya mau menyampaikan beberapa hadis riwayat tentang hubbu aliyin, tentang kecintaan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadisnya banyak dalam berbagai kitab di kedua mazhab. Beberapa di antara hadisnya itu didoifkan, dibatalkan,
tidak benar dan lain sebagainya. Banyak juga hadis yang menegaskan berbagai keutamaan itu yang tidak dapat dipungkiri, tersebar dari Imam Ahmad bin Hambal menyimpulkan, ma ruwiya fi fadaili ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil asanidis sihah ma ruwiya an Ali ibn Abi Thalib alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Tidak ada riwayat keutamaan sahabat Nabi yang didukung dengan dalil-dalil sanad-sanad yang sahih yang kuat seperti sebanyak fadail tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, setiap fadilah para sahabat banyak dituliskan, tapi tidak ada yang semisal dan serupa seperti fadailnya, kemuliaannya, keutamaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Banyak riwayatnya, banyak sekali lagi. Hadis manzilah anta minni bimanzilati Haruna min Musa, atau pada peristiwa perang Badar, ayat yang turun yang memuliakan 3 orang yang turun ke depan dalam pertempuran awal sebelum peperangan dimulai. Itu Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antaranya. Kita tahu perang Khaybar, kita tahu perang Uhud, Khaybariyah, wa Hunainiyah, dan seterusnya. Nah, hadis ini hubbu aliyin iman wa bughduhu kufrun. Kecintaan pada Sayyidina Ali itu keimanan dan kebencian kepadanya itu kekufuran. Kalau ditanyakan sekarang ibu dan bapak, misalnya ibu dan bapak, orang-orang yang salah paham pada kecintaan ibu dan bapak, dan kalau ditanyakan mereka tidak membenci keluarga Nabi, tidak membenci Sayyidina Ali. Kalau ditanyakan hubbu aliyin iman wa bughduhu kufrun, itu tidak akan ada orang yang berkata saya membenci Sayyidina Ali. Tidak ada. Hatta musuh-musuh Sayyidina Ali juga waktu itu tidak akan mengatakan dia membenci Sayyidina Ali. Yang dibenci bukan pada nama, bukan pada sosok, tapi pada sifat-sifat yang menyertai nama ini, sifat-sifat yang menyertai sosok ini. Kebencian pada Sayyidina Ali bukan kebencian pada person, pada orang, tapi pada sifat, yang kebetulan seluruh sifat ini mewujud pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Hubbuhu iman wa bughduhu kufrun itu karena sifat-sifat yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita tinggal melihat apakah kita mencintai sifat yang ada pada Sayyidina Ali atau kita membenci sifat yang ada itu. Kalau kita membenci, wa bughduhu kufrun, bukan benci pada Sayyidina Ali-nya, benci pada sifat yang Sayyidina Ali hadir bersamanya. Contohnya apa? Kalau baca ziarah, ada banyak doa ziarah, diantaranya itu adalah ziarah Aminullah. Lazim dibaca kalau ziarah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berapa waktu yang lalu kami ziarah, dan haram Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sedang bersiap untuk menyambut wiladah Imam Ali alaihi salatu wassalam. Jadi indah persiapannya, luar biasa. Bunga-bunga yang dihadirkan, kemeriahan, kedekatan, orang bagi-bagi apapun yang bisa mereka bagikan, permen, coklat, apapun, luar biasa. Itu sifat-sifat yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan ada satu sisi, biasanya sebelum saya beranjak meninggalkan haram Sayyidina Ali,
saya akan berhenti dulu di sisi itu, di satu tempat itu, satu sudut itu, dan menyampaikan salam kita semua, salam kerinduan ibu dan bapak semua. Saya sampaikan, ya Amirul Mukminin, di tempat yang sangat jauh dari pembaringanmu itu ada wajah-wajah yang merindukan untuk hadir di tempat ini, untuk dapat berziarah kepada Imam Ali alaihissalam, menyampaikan salam dari dekat. Kerinduan mereka itulah yang memberikan pada saya energi, pada saya kekuatan untuk dapat hadir di depan Amirul Mukminin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Sebenarnya tanpa ibu dan bapak semua, tanpa dorong doa dari ibu dan bapak semua, tanpa khidmat ibu dan bapak semua, tidak ada kepatutan apapun bagi saya untuk dapat berdiri berziarah di haram Amirul Mukminin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf datang dengan bidoah muzjah sebelum menemui Nabi Yusuf, maka yang selalu saya hadirkan adalah khidmat ibu dan bapak semua. Kegiatan ibu dan bapak hadir di acara-acara seperti ini itu selalu jadi bekal, modal bagi saya untuk memberanikan diri berziarah itu. Setiap partisipasi khidmat ibu dan bapak, saya sangat yakin teman-teman ini sedikit intermezzo. Suatu saat di masjid kita ini, di masjid kami ada diskusi dengan bapak-bapak, dengan bapak-bapak pengurus, termasuk juga masukan dari jamaah. Kemana anak-anak mudanya? Kok tidak ada yang datang ke masjid sebelum azan atau kemudian mengumandangkan azan? Jadi kalau para sepuh lagi, ya karena mereka yang hadir lebih dulu. Lalu saya sampaikan sedikit hiburan. Jadi saya bilang, sebetulnya karena bapak-bapak itu merasa beri kami kesempatan untuk khidmat. Jadi anak-anak muda itu tidak ingin mengambil kehormatan itu dari bapak-bapak gitu. Itu jawaban yang disampaikan. Jawaban yang sebenarnya memang anak mudanya terlambat datang ke masjid ya. Kalau bapak-bapak menyampaikan, kadang saya suka terharu karena sudah sepuh ya. Kalau orang hanya melihat dari lahirnya, Pak, azannya, nafasnya tidak sampai. Begitu asyhadu anna, tidak sampai. Kalau kita hanya lihat lahirnya saja. Kita tahu cerita yang azan dari Jalaluddin Rumi yang disampaikan oleh Allahyarham. Tapi ini ada hal yang lainnya lagi. Bugduhu kufrun, hubbuhu iman, itu sebetulnya sifat-sifat yang dibenci, bukan person. Kebetulan pada person ini ada sifat itu. Misalnya, mengapa saya menghadirkan khidmat ibu dan bapak sebelum datang berziarah? Karena saya tidak melihat ada yang layak pada amal saya. Jadi saya itu terima kasih pada ibu dan bapak semua. Acara setiap ada wiladah, munasabat, hadiri, ikut khidmat di dalamnya. Saya terima kasih pada teman-teman panitia. Yang posisi teman-teman panitia ini, ibu dan bapak, seperti para sesepuh di adzan masjid itu. Jadi menunggu anak mudanya kemana? Untuk mencari partisipan, mencari yang mau berkhidmat, ambil bagian, alap berkah. Karena satu di antara sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah setiap kali baginda Nabi menyeru ya Ali, beliau akan menjawab labbaik. Ya Ali, labbaik ya Rasulullah. Pada setiap permintaan Sayyidina Ali tidak pernah berkata tidak. Hatta bahkan dalam perang Tabuk ketika diminta tinggal, Sayyidina Ali masih ingin bergabung dengan bagian Nabi. Ibu dan bapak tahu ceritanya. Kesiapan itu satu di antara sifat hubbu aliyin. Kalau kita mencintai Sayyidina Ali, cintai sifat-sifatnya, bukan cintai orang tanpa sifat, tidak mungkin.
Sayyidina Ali selalu menjadi yang pertama dalam apapun juga. Siapa yang akan menjawab seruan Amr bin Abdul Wud? Aku ya Rasulullah. Tanya sampai 3 kali. Siapa? Aku ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali. Pernahkah Sayyidina Ali kemudian berkata, kalau ada yang lain dulu, yang lain aja, saya nanti? Tidak. Nah, itu satu di antara sifat hubbuhu iman wa bugduhu kufrun. Kalau kita baca ziarah Aminullah itu, kita akan membaca di situ ada 14 sifat. Inna qulubal mukhbitina ilaika waliha dan seterusnya. Yang sebetulnya menunjukkan sifat-sifat orang yang mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di antara sifat orang yang dicintai Sayyidina Ali adalah menegakkan keadilan. Itu dicintai Sayyidina Ali. Dan orang tidak suka pada orang yang menegakkan keadilan. Imam Ali tegas, Imam Ali adil. Sekarang kita lihat di dunia dipertontonkan dengan sangat jelas. Ibu dan bapak mengikuti beritanya tanpa rasa malu lagi, terang-terangan, terang benderang kok. Tapi lihat dunia diam semuanya. Jadi mencintai Sayyidina Ali tidak sesederhana kita kemudian mengadakan acara, kumpul, tapi pada keberpihakan pada sifat-sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita membiarkan apa yang terjadi, mau bagaimana? Ya, komentar sulit dan lain sebagainya. Dunia diam. Jadi sulit atau berat jadi para pecinta Sayyidina Ali itu. Karena hubbuhu iman. Titip pada para guru asatid Maulana yang sering mensyarah doa-doa, syarah doa Abu Hamzah, syarah doa Arafah. Nanti misalnya syarah ziarah Aminullah. Di situ disebutkan sifat-sifat pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Antara lain misalnya seperti sifat Sayyidina Ali itu tidak pernah menolak orang yang memohon pertolongan kepadanya. Kalau ada orang datang perlu bantuan, tidak pernah ditolak. Orang tertindas, mustadafin. Karena itu dalam riwayat juga kan, kebahagiaan orang mustadafin itu karena imamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kemudian berziarah, yang tumpah ruah itu. Jadi kalau ziarah itu sampaikan doanya. Sebetulnya ya kalau kita mau ikut adab-adab ziarah yang kadang-kadang agak sulit, baca doa ziarah di depan, nanti melangkah ke arah ini, ke arah itu, memang tidak selalu memungkinkan karena kepadatan jamaah. Tapi doa itu bertahap, ziarah itu bertahap, supaya kita bisa menyicil juga apa yang ingin kita sampaikan itu. Sampai nanti di Sayyidina Ali-nya, sampai nanti di dorihnya, yang ada adalah kebersamaan. Kita tumpahkan segalanya. Seluruh doa itu sudah kita cicil sebelumnya. Apa-apa yang ingin kita sampaikan itu sudah kita cicil sebelumnya. Sampai di dorihnya itu kita pasrah. Kalau dalam doa kumel, waf'al bi ma anta ahluh. Jadi walaupun kita punya permintaan, walaupun kita punya doa, walaupun kita punya harapan, tapi begitu kita sentuh dorih itu, yang ada pada kita adalah sami'na wa ata'na. Yang ada pada kita adalah labbaik. Yang ada pada kita adalah siap menerima apa saja. Walaupun kita punya keinginan. Orang sering mengukur ziarah itu dari doanya diterima. Betul, karomah iya. Tapi hasil dari ziarah yang paling baik itu adalah bersiap menerima pada apapun ketentuan yang Allah Ta'ala berikan atas kita. Berserah diri, apalagi walaupun diperkenankan, masih mau datang dengan seluruh keinginan kita, iya. Makanya saya mencicil menyampaikan keinginannya dari jauh saja.
Sampai di depan itu pasrah, siap, apapun bismillah. Nah, karena segala hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Imam Ali alaihissalam, kalau dibaca di ziarah Aminullah itu tidak menolak orang yang datang meminta tolong, selalu menjadi pendengar pada setiap permasalahan. Imam Ali alaihissalam Abul Fuqara'i wal Masakin, Abul Yatama, anak-anak yatim, ayah mereka yang tidak punya keluarga, tidak punya ibu dan bapak, tidak punya teman. Itu sifat-sifat yang tidak disukai orang, sifat-sifat yang kemudian dibenci. Hubbuhu iman wa bughduhu kufrun. Mencintai Imam Ali itu keimanan dan membencinya kekufuran. Bukan sosok mereka yang tidak sependapat dengan ibu dan bapak juga, bukan membenci ibu dan bapak, bukan membenci yang dicintai oleh ibu dan bapak, tapi mereka membenci nilai-nilai yang hadir bersama sosok-sosok yang ibu dan bapak cintai itu. Sautul adalatil insaniyah, kata George Jordan. Imam Ali itu suara keadilan manusia. Itu yang dibenci oleh para penguasa. Karena ada Sayyidina Ali, berbagai agendanya itu tidak dapat dipenuhi dan dijalankan. Terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak. Ini insya Allah tanda keimanan. Satu di antara tanda keimanan yang sangat-sangat berat itu adalah satu di antara tanda orang mencintai Imam Ali itu tidak akan dekat dengan apa yang tidak disukai Imam Ali. Apa itu? Dosa, ya. Jadi orang yang mencintai Imam Ali tandanya sedapat mungkin berusaha untuk menjaga diri tidak jatuh pada dosa dan lain sebagainya. Khidmat sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat, kontribusi untuk bangsa dan negeri kita tercinta. Satu di antara sifat pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah mencintai ilmu dan pengetahuan. Ana madinatul ilmi, aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, dalam bab ini hadis dari Imam Ali alaihissalatu wassalam, mencari ilmu itu hasanah, kebaikan. Hasanah itu jenis kebaikan yang menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanah itu menghapus dosa. Jadi ibu dan bapak kalau ada majelis ikut aja, hadir aja, duduk saja. Itu duduknya di majelis ilmu itu hasanah, kebaikan yang menghapus dosa. Jadi ciri pecinta Imam Ali cinta ilmu. Ciri pecinta Imam Ali majelis kajian itu insya Allah makin lama makin ramai. Tapi kalau kajian makin lama makin sedikit, ya dipertanyakan mencintai Imam Ali-nya itu. Mungkin ibu dan bapak akan bilang saya akan tetap ikut kajian tapi online, katanya gitu. Ya apapun, ikut online, baca buku, selalu menambah ilmu itu hasanah, kata Imam Ali alaihissalam. Wa mudarasatuhu tasbih, dan terlibat dalam setiap proses pembelajaran ya dan lain sebagainya dihitung tasbih. Saya karena mengelola sekolah mungkin tidak elok untuk menjadikan ini, menyampaikan ini pada ibu dan bapak guru. Kita tahu kalau jadi guru itu ibadah dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Imam Ali, setiap saatnya terlibat dalam proses pencarian ilmu itu dihitung sebagai tasbih. Bukan hanya nafas kita di bulan puasa yang jadi tasbih, tapi ketika ibu dan bapak terlibat dalam pembelajaran, ibu dan bapak ada sekolah kelola dengan baik, punya majelis, punya pengajian minggu, misalnya anak-anak kita ikut berpartisipasi, itu dihitung sebagai tasbih. Wabahtuhu jihad, mubahasahnya, berbeda pendapatnya, diskusinya,
itu jihad. Hadis ini diriwayatkan dalam Tuhful Uqul. Jadi mutolaahnya, beda pendapatnya, itu jihad. Dan mengajarkan sesuatu yang orang tidak tahu tentangnya, itu sedekah, sodakoh. Siapapun di antara kita. Karena semua ibu bapak hadir di majelis ini, ibu dan bapak, ciri pecinta Sayyidina Ali itu mencintai ilmu dan terlibat dalam proses pengajarannya, hasanah, tasbih, jihad, sedekah, mengajarkan orang apa yang tidak dia ketahui, sedekah. Nah, yang menarik ini kalau semua itu, dan saya khawatir ibu dan bapak akan mengambil bagian yang terakhir dari hadis Sayyidina Ali ini, riwayat Sayyidina Ali ini. Wa badluhu, dan setiap upaya yang mendekatkan, yang ikut serta, partisipasi aktif, terlibat dalam kegiatan ilmu, qurbah, itu mendekatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya khawatir ibu dan bapak akan mengambil yang kelima itu. Saya mengajar tidak, ikut serta di proses pembelajaran tidak, mubahasah, mutolaah, riset, mengkaji tidak. Lalu apa? Ya saya mencintai prosesnya aja. Itu qurbah, kedekatan. Saya ikut, dan itu kemuliaan. Tentu sesuai dengan tahapan-tahapan. Tapi setiap bagian dari proses ilmu, nah saya bacakan nanti riwayatnya. Sayyidina Ali itu utamakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Itulah mengapa tiap majelis Allah yarham itu suka titip mesti ada majelis ilmu. Selain majelis Quran, lalu ada majelis ilmu tiap saat. Pintunya kota ilmu Rasulullah SAW adalah Imam Ali alaihissalam. Satu di antara ciri pecinta Imam Ali, mencintai ilmu pengetahuan. Orang yang tidak suka proses ilmu pengetahuan, itu yang dekat dengan kekufuran. Wa bughduhu kufrun. Bukan benci Imam Ali-nya sebagai sosok, tapi benci karena Imam Ali cinta ilmu. Benci karena Imam Ali itu orang yang mengutamakan ilmu dan pengetahuan. Gitu Ibu dan Bapak. Makasih Ibu dan Bapak, pelajari sifat-sifat Imam Ali secara khusus, kesiapan untuk berkhidmat, labbaika ya Rasulullah, dan yang kedua kecintaan pada ilmu dan pengetahuan. Duduk saja, ikut saja, mendengarkan saja. Saya kalau ziarah ada orang sedang majlis ilmu, saya akan duduk dulu beberapa saat, beberapa menit, ya mudah-mudahan dapat keberkahannya. Ikut saja dalam majlis-majlis ilmu. Dan yang terakhir, untuk Allah yarham para guru kita semua, ibunda almarhumin, kita sertakan beliau-beliau dalam syukur kita pada acara ini bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.